Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman media pada obrolan siang hari ini. Meskipun pandemi masih, tapi tetap sudah alhamdulillah sudah mulai landai banget, dan kita sangat berkepentingan untuk menjaga. Dan Pak Presiden selalu menekankan dua hal agar kita bisa menjaga kondisi yang sudah bagus ini. Yang pertama, selalu pakai masker dan jaga jarak, itu pasti. Yang kedua, percepatan vaksinasi. Sehingga Pak Presiden menarasikan dua hal ini aja yang digenjot, utamanya ke warga masyarakat supaya tidak terlalu banyak pesan. Jadi pakai masker, vaksinasi, pakai masker, vaksinasi. Meskipun di normatifnya ya jaga jarak, hindari kerumunan dan seterusnya. Tetapi dari bahasa lisan yang penting kalau seluruh warga sadar akan manfaat masker dan kemudian vaksin, maka memang akan betul yang disampaikan Pak Presiden, herd immunity akan tercapai dan berbagai peluang untuk penularan bagi yang kebetulan masih kedapatan positif juga akan terhindari karena pakai masker. Nah, ini juga yang terus kita lakukan di desa-desa, meskipun kita juga temukan banyak desa-desa yang sudah seakan-akan nggak ada COVID, tapi tetap kita ingatkan pakai masker dan pakai masker, dan dana desa masih bisa juga digunakan untuk itu. Tentu saya secara pribadi juga kepingin segera ngobrol dengan teman-teman media secara offline. Mudah-mudahan bulan-bulan depan sudah semakin kondusif dan kita akan ngobrol secara offline dan lebih kenal lagi, lebih familiar lagi, lebih akrab lagi. Kalau selama ini 2 tahun lebih kita selalu virtual. Sahabat-sahabat media yang saya banggakan, sebagaimana arahan Bapak Presiden terkait dengan kemiskinan ekstrim, meskipun SDGs itu menghendaki atau mentargetkan tuntasnya kemiskinan ekstrim sampai 0% itu 2030, namun Pak Presiden mentargetkan ada percepatan tahun, tapi 2024. Itu berarti ada 6 tahun percepatan. Nah, tentu ini menjadi tugas kita semua, dan setelah saya dalami apa yang disampaikan Pak Presiden mentarget 2024 0%, itu bukan pekerjaan yang mudah, tetapi juga bukan hal yang mustahil. Bisa terkelola, manageable, sangat manageable. Dengan catatan penanganannya dilakukan pada level desa dan berbasis data mikro. Kenapa seperti itu? Karena kemiskinan ekstrim itu real adanya, bisa dipegang, bukan hanya bisa dirasakan, bisa dipegang, dan permasalahannya juga bisa dilihat. Berarti kuncinya adalah kita mendeteksi siapanya, di mananya, kondisinya bagaimana, kemudian kita menentukan treatment yang perlu dilakukan. Nah, dengan demikian maka miskin ekstrim itu akan tertangani dengan bagus tiap-tiap desa. Nah, kalau 74.961 desa di Indonesia ditambah sekian kelurahan, sekian ratus kelurahan, itu selesai, otomatis kan Indonesia akan selesai dari kemiskinan ekstrim. Nah, itulah makanya kita sudah mengajukan berbagai desain. Salah satu desain yang sangat kita harapkan untuk menjadi referensi di dalam penanganan kemiskinan ekstrim di Indonesia adalah itu tadi, level desa berbasis data mikro. Teman-teman media yang saya banggakan, ukuran miskin ekstrim itu yang dipakai hari ini oleh BPS untuk kaitannya dengan gerakan penuntasan ini, yaitu merujuk pada pengukuran global
yang dilakukan oleh Bank Dunia, yaitu penghasilan di bawah parity purchasing power atau P3 setara dengan 1,99 US dollar per kapita, atau kalau dihitung hari ini untuk Indonesia kurang lebih 12.000 per kapita per hari. Mungkin ada yang bertanya, loh kok 1,99 ketemu 12.000? Memang ada hitungan-hitungan lain. Jadi konversi barang dengan uang. Nah, kemudian dikonversi juga barang dengan uang di sini. Misalnya yang sering dijadikan ilustrasi itu di Amerika misalnya harga burger sekian dolar. Nah, kalau di Indonesia berapa puluh ribu? Nah, berapa puluh ribu setara berapa dolar? Nah, itulah kemudian ketemu 12.000 per kapita. Nanti ilustrasinya bisa dibaca di tempat di referensi yang ada. Tapi hitungan 12.000 ini sudah melalui rumusan dan kita merujuk pada hitungan-hitungan BPS. Bahkan ada yang sudah bahkan ada turun sedikit sekarang, bukan 12.000, 11.000 persis ya, 11.000 persis. Yang data terbaru, informasi terbaru itu Oktober ini 11.000. Tapi kita masih menggunakan 12.000 aja nggak apa-apa, selisihnya juga sedikit. Atau nilainya setara dengan penghasilan di bawah 80% garis kemiskinan perdesaan di masing-masing kabupaten kota di Indonesia. Nah, pemutakhiran data SDGs desa yang sudah kita lakukan selama ini dan sekarang masih terus berjalan, itu mencakup juga data penghasilan warga. Jadi di dalam pendataan itu juga ada aplikasi yang terkait dengan menanyakan penghasilan warga. Sehingga kenyataan di lapangan memang sudah bisa kita temukan warga miskin ekstrim by name by address. Ini yang paling penting. Yang tadi saya sebut bisa dilihat, bisa dipegang, dan bisa dicermati betul permasalahannya apa, kondisinya bagaimana, tempatnya di mana, siapa, sehingga intervensi apa yang harus dilakukan itu jelas banget. Nah, kalau itu yang saya bilang level desa berbasis data mikro. Nah, itu kita bicara pengukuran warga miskin. Nah, warga miskin ekstrim itu kalau kita klaster, kita kategorikan, itu ada 2 kategori. Yang pertama, warga miskin ekstrim yang memiliki hampir seluruh kompleksitas multidimensi kemiskinan. Jadi semua atribut kemiskinan itu nempel. Misalnya sudah miskin, lansia, kemudian sendirian. Ini banyak loh kita temukan di desa-desa. Sendirian, tidak bekerja karena memang difabel, karena memang sudah tua, karena kondisinya tidak mungkin untuk bekerja, karena sudah begitu memiliki penyakit kronis dan menaun, dan diikuti dengan kondisi rumah yang tidak layak huni, dan biasanya berbarengan dengan tidak memiliki fasilitas air bersih dan sanitasi yang memadai. Sudahlah, amat sangat memprihatinkan. Nah, ini kita temukan di desa. Ini yang klaster pertama. Kenapa harus kita klaster? Supaya itu tadi jelas treatmentnya. Karena kalau sudah bicara tentang warga miskin klaster pertama ini, kategori 1 menurut saya, itu sudah jangan bicara pemberdayaan deh. Negara wajib hadir sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 misalnya. Jelas. Nah, jadi ini adalah perintah konstitusi kepada kita untuk menangani secara serius. Nggak usah bicara pemberdayaan, karena memang nggak mungkin diberdayakan. Tinggal bagaimana mereka hidupnya sehat, kebutuhan makanan sehari-hari tercukupi, ada kebahagiaan yang kita ciptakan agar mereka merasa bahagia. Misalnya contoh ini yang pernah saya ilustrasikan dan di beberapa daerah desa sudah dimulai diuji coba. Misalnya mereka yang misal tadi sendirian di rumah, kemudian difabel, kemudian akses sosialnya terbatas banget. Nah, dikumpulkan di basis kemiskinan ekstrim itu, mereka ditemukan dengan teman-temannya yang senasib, sambil dikasih apalah hiburan apa dan seterusnya. Nah, akhirnya mereka bahagia ketemu dengan teman dan bisa memahami dan mensyukuri apapun yang diterima hari ini karena ada temannya.
Nah itu sampai ke sana yang harus kita pikirkan untuk warga miskin ekstrim kategori 1. Jangan bicara pemberdayaan. Nah kemudian yang kedua, ini yang harus bicara pemberdayaan, yaitu warga miskin ekstrim yang masih dimungkinkan dapat melakukan aktualisasi diri untuk bertahan hidup. Ini misalnya usia 15-64 tahun, tidak memiliki penyakit menaun dan bukan golongan difabel. Jadi mereka masih punya kemampuan untuk bekerja. Lanjut. Nah, rekan-rekan media yang saya banggakan, lalu bagaimana tahapan yang kita coba desain tahapan penanganan warga miskin ekstrim? Yang pertama ada 3 fase, di mana masing-masing fase ada beberapa tahapan. Misalnya contoh fase pertama, yaitu fase pemetaan awal, peta warga miskin ekstrim, ini fase pertama. Kemudian juga langkah di penyusunan rencana anggaran dan PIC. Nah fase pertama ini kami siap untuk menyiapkan semua ini, menjadi tanggung jawab kami, yaitu Kementerian Desa. Pemetaan awal mengecek hasil pendataan SDG desa. Nanti saya akan informasikan sudah berapa desa yang sudah selesai. Kemudian peta warga miskin ekstrim per kabupaten. Karena kita bicara level desa data mikro, jangan terlalu luas per kabupaten. Nanti kemudian sebenarnya dimulai dari desa, bukan dari kabupaten. Dimulai dari desa, kemudian dari desa ketemu kecamatan, ngitungnya. Setelah kecamatan kita akan ketemu ngitungnya per kabupaten. Nah, sampai langkah ketiga ini fase pertama menjadi tanggung jawab Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ini juga tidak hal yang mudah, tetapi harus bisa kita wujudkan data-data terkait dengan itu. Nah kemudian tahap kedua atau fase kedua yang terlibat di sini adalah desa secara langsung, kemudian pemerintah daerah dan bersama kementerian atau lembaga lain. Apa yang dilakukan di fase kedua ini? Yang pertama adalah konsolidasi data dan lapangan. Jadi begini rekan-rekan media, kita nggak usah berdebat tentang ini data BPS, ini data BKKBN, ini data Kementerian Sosial, ini datanya siapa, terus ini data desa hasil pemutakhiran SDGs desa. Nggak usah berdebat itu. Yang penting sekarang, ayo bareng-bareng melakukan konsolidasi semua komponen tadi yang punya data menuju kepada sumber data primer. Sumber data primer di mana? Di desa. Nah, merujuk pada data yang sudah dibikin atau dikumpulkan oleh relawan desa, Pokja relawan desa pendataan itu. Ayo dicek bareng-bareng, apa benar sih si A ini masuk kategori warga miskin ekstrim kategori 1, si B warga miskin ekstrim kategori 2, keluarga Z masuk kategori miskin ekstrim keluarga miskin ekstrim kategori 1 atau kategori 2. Ayo dicek bareng-bareng di lapangan, dan itulah yang kemudian menjadi evidence base-nya untuk kegiatan treatment. Dan ini bukan hal yang sulit, jangan membayangkan kemudian semuanya turun. Enggak perlu semuanya turun. Cukup dilihat data-data makronya, kemudian diminta desa untuk mengecek lagi, ini kok berbeda dan seterusnya. Desa punya dan desa bisa, ini yang penting. Nah di desa kan bisa RT, kalau sudah ngomong basis RT itu pasti akan valid datanya. Karena levelnya sangat kecil, sudah kewilayahannya sudah di bawah desa. Karena memang kita sudah bicara untuk penanganan tuntas kemiskinan ekstrim ini harus bicara warga. Tidak boleh lagi bicara RT, tapi bicara warga, paling tinggi adalah keluarga. Nah, setelah konsolidasi data, paling lama 10 hari lah untuk konsolidasi data ini. Kalau semua gerak per desa, setiap kabupaten. Karena setiap kabupaten kan ada DPMD-nya, ada BKKBN-nya, ada dinas sosialnya, kemudian ada camat. Mereka gerak bareng dalam satu kabupaten, saya jamin 10 hari selesai untuk konsolidasi data. Datanya dikumpulkan, disandingkan semua. Nah sehingga kita nggak usah lah ngomong ini ada perbedaan. Iya, selalu ada beda. Jangankan data warga miskin,
Banyak sekali data-data kita antara satu lembaga dengan lembaga lain atas data yang sama. Misalnya data ASN aja lah, mohon maaf. Itu saya yakin juga beda-beda datanya antar daerah. Nah ini makanya kita nggak usah berdebat itu. Ini menurut saya begitu. Yang kedua, berikutnya setelah konsolidasi data, bikinlah rencana aksi, milestone pemenuhan, kemudian anggaran, PIC dan lain-lain, sehingga akan menjadi roadmap. Nah, menurut saya roadmap-nya adalah roadmap yang disusun oleh pemerintah daerah, bupati, kepala daerah, wali kota. Mereka lah yang kita minta tolong untuk menyusun roadmap berdasarkan data yang ada. Kementerian lembaga ini ngikuti roadmap-nya kepala daerah. Pasti satu tujuannya, pasti satu fokus penanganannya. Karena roadmap-nya jangan kemudian Kementerian Desa bikin roadmap sendiri, kemudian kementerian lain nggak akan selesai, pasti tabrakan lagi di lapangan. Tapi kalau yang bikin roadmap kepala daerah, bupati atau wali kota, pasti dijamin mudah, transparan dan jelas, sehingga intervensi Kementerian Desa di mana, apa, intervensi Kementerian PUPR di mana, apa, dan seterusnya, kementerian yang terkait dengan penuntasan warga miskin ekstrim ini. Nah itu dilaksanakan di tahap yang ketiga, yaitu tahap implementasi. Di situ yang terlibat desa pasti karena lokus kegiatan, kemudian pemerintah daerah, kementerian, lembaga, dan mitra pembangunan. Nah, yang tidak kalah pentingnya setelah implementasi adalah monitoring keberlanjutan. Nah ini yang mutlak, jangan sampai setelah dinyatakan 0% atau tidak ada lagi warga miskin ekstrim yang belum tertangani. Jadi ukurannya 0 itu adalah seluruh warga miskin ekstrim di satu zona, misalnya desa, sudah tertangani dengan baik, dan dengan penanganan itu dia sudah keluar dari klaster warga miskin ekstrim atau keluarga miskin ekstrim dengan ukuran 1,99 US dollar atau Rp12.000 per hari per kapita. Nah ini harus dimonitoring, tidak bisa dibiarkan begitu saja, supaya tidak lagi ada penambahan warga miskin atau penambahan dalam arti ada warga baru, atau kembali ke yang sudah tertangani tadi, kembali ke di bawah 1,99 US dollar atau setara Rp12.000. Nah, kemudian kalau kita coba ngitung penanganannya dengan berbasis desa, dengan level desa, menggunakan pendekatan level desa berbasis data mikro, misalnya fase pertama ini 2021-2022 pertengahan mungkin, itu kita harus bisa menyelesaikan 35 kabupaten kota. Itu ada di NTT, Papua Barat, kemudian Maluku, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Jumlah desa di situ, di 35 kota itu adalah 8.264 desa, ditambah kelurahan. Nanti penanganannya kelurahan juga tidak jauh beda, tapi ini bukan wilayahnya Kementerian Desa, dan pasti sudah ada desain-desain yang sangat bagus untuk penanganan di level kelurahan. Karena level kelurahan itu relatif lebih, masyarakatnya lebih mudah dijangkau. Kemudian fase kedua, 2022, mungkin mulai awal kita pemetaan dan seterusnya, dan sampai implementasi itu 138 kabupaten kota atau 29.632 desa. Baru di 2023 kita akan masuk di 261 kabupaten kota atau setara 37.523 desa. Nah, karena full 1 tahun ini yang 261. Kalau yang fase kedua ini kan ada yang baru dimulai 2021 akhir, maka 2022 juga masih garap yang 35 kabupaten ditambah dengan 138 kabupaten kota. Sehingga harapannya di tahun 2024 ini tinggal menyelesaikan residu-residu yang belum tertangani dengan bagus di fase 1, 2, 3 kalau memang ditemukan. Nah, disinilah kemudian yang saya sebut ini bukan pekerjaan yang mudah, tetapi bukan hal yang mustahil bahwa di tahun 2024 betul yang ditargetkan Pak Presiden, kita sudah bisa menuntaskan kemiskinan ekstrim sampai pada posisi 0%. Dapatkan
kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.